Harusnya sebelum kita berumah tangga itu, rumah tangga dulu, menikah dulu, atau mengerti dulu aturan dalam rumah tangga. Prinsip apa atau mindset apa yang harus ada di benak kita ketika kita ingin sabar dalam berumah tangga? Simpel saja. Yang namanya suami istri itu menikah, tujuannya ibadah atau bahagia. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga itu yang terpenting itu Bapak Ibu belajar nggak ilmu mengenai aturan rumah tangga. Sehingga nanti ketika terjadi, sebenarnya kalau saya perhatikan suami istri ribut itu cuma ingin memuaskan egonya. Kamu salah, enggak, kamu yang salah. Terus setelah misalnya dua-duanya salah, Ketika sebelum menikah itu bayangannya tuh indah gitu, Ustaz. Sampai melakukan wedding yang begitu megah gitu. Namun setelah menjalani sehari, 2 hari, sebulan, setahun, kemudian itu mendapatkan banyak ujian dan cobaan. harusnya kalau ingin memperbaiki rumah tangga, apa langkah awalnya? Mudah kok. Suami dan istri bermuhasabah, nggak usah saling menyalahkan. Yang pertama mengoreksi dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ridha Allah di mana saja berada, sahabat kehidupan dimanapun berada. Kembali di podcast kajian kehidupan atau podcast kehidupan bersama Ustadz Oke Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, langsung saja. Saat ini kita sedang berada di Bintang Lodge. Kita melihat banyak sekali rumah-rumah kecil yang ada di sini. Saya jadi ingat dengan rumah tangga. Saya jadi ingat dengan pernikahan. Banyak orang ingin berumah tangga, ingin menjalani pernikahan. Ketika sebelum menikah itu bayangannya tuh indah gitu, Ustaz. Sampai melakukan wedding yang begitu megah gitu. Namun setelah menjalani sehari, 2 hari, sebulan, setahun, kemudian itu mendapatkan banyak ujian dan cobaan. Mulai dari karakter pasangan yang tidak sesuai bayangan sebelumnya, mulai dari masalah ekonomi, juga ada lagi masalah anak dan semacam selagi yang lainnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi? Apakah ada salah niat atau ada rutinitas yang harus kita perbaiki ya, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan rumah tangga yang sebenarnya sakinah mawaddah warahmah? Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya yang pertanyaan Ustaz Anas itu banyak yang bertanya juga kepada saya. Intinya gini dulu. Sebelum Allah menciptakan dunia, dunianya dulu atau aturannya dulu? Aturannya dulu ya. Di surat 10 ayat 3 jelas dijelaskan bahwa Allah akan menciptakan dunia dengan masa dan lain. Nah, berarti sekarang pertanyaan kedua. Harusnya sebelum kita berumah tangga itu, rumah tangga dulu, menikah dulu, atau mengerti dulu aturan dalam rumah tangga. Harusnya mengerti dulu. Kan sebenarnya ini nggak sulit. Maksudnya ketika misalnya orang mau menikah, sebulan lah mereka belajar memahami ilmunya tentang rumah tangga. Karena rumah tangga itu simpel. Kita harus mengerti aturannya, suami seperti apa, istri seperti apa, tugas dan hak kewajibannya, dan nanti kalau punya anak juga seperti apa, lalu kedua orang tua dan mertua juga seperti apa. Sehingga nanti ketika dia menjalani rumah tangga, minimal dia sudah mendapatkan teori-teori yang telah disampaikan misalnya selama ini dalam dia menuntut ilmunya. Jadi contoh misalnya, suami itu aturannya apa sih? Mencari nafkah. Nah, ketika misalnya proses berjalan setahun 2 tahun tiba-tiba dia dalam kondisi sakit atau tidak mencari nafkah, bagaimana sikap si istri? Ya kan? Jadi sebenarnya dalam rumah tangga itu yang terpenting itu Bapak Ibu belajar nggak ilmu mengenai aturan rumah tangga. Sehingga nanti ketika terjadi, ya sudah tinggal dijalani aja teorinya. Kan yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang suami istri juga kadang-kadang tidak mengerti bahwa tugas istri apa, tugas suami apa, meskipun secara umum mungkin dia secara umum dia secara teori paham, tapi kan pas praktik di lapangan kan akan berbeda. Makanya kata kunci dalam rumah tangga yang pertama adalah istri atau suami harus mengerti bagaimana menyingkapi perbedaan antara sikap masing-masing. Jadi contoh misalnya gini, suami itu harus belajar sabar nggak sih? Harus. Istri juga harus belajar sabar nggak? Banget. Nah, makanya di dalam kajian kehidupan yang selama ini kita kupas, biasanya langkah-langkah yang pertama jamaah itu saya akan berikan pembelajaran tentang kesabaran. Karena kalau misalnya tidak ada kesabaran dalam satu hubungan, insya Allah itu sifatnya akan bubar.
Jadi sabar begitu penting ya Ustaz ya. Karena memang kalau tidak sabar terus mau bagaimana mengimbangi? Kan Iya, kenapa dunia ini ada orang-orang yang sabar? Ya untuk mengimbangi. betul betul. Seperti itu. Oke Ustaz. Nah, ya kan Ustaz juga sudah ada ya materi khusus tentang Keluarga pembahasan harmonis. keluarga harmonis, Iya, juga betul. tentang sabar. Karena ini kita masih bicara tentang sabar sedikit saja Ustaz. Mm-mm. Prinsip apa atau mindset apa yang harus ada di benak kita ketika kita ingin sabar dalam berumah tangga? Simpel saja. Yang namanya suami istri itu menikah tujuannya ibadah atau bahagia. Biasanya umumnya bahagia. Nah, diluruskan dulu. Jadi dari awal niatnya harus ibadah. Terus langkah yang kedua, berarti apapun nanti yang terjadi menimpa diri suami atau istri itu sebagai masalah atau sarana ibadah. Sarana ibadah. Maka jadikan ketika suami marah-marah pulang dari kantor itu menjadi sarana ibadah, yaitu bersabar. Iya. Jadikan ketika istri kita marah-marah, suami kita jadi sabar. Jadi intinya simpel kok. Ketika sesuatu yang menimpa diri kita itu menjadikan sebagai sarana ibadah, insya Allah tujuannya kepada Allah, maka hati kita akan ditenangkan, pikiran kita akan dijernihkan. Indah banget tadi ya. Kalau ketika kita memahami ini, maka setiap terjadi kejadian-kejadian, wah ini sarana ibadah sabar nih. Ini Karena kan kita diciptakan hanya untuk beribadah kan. Iya, betul. Maka ketika Allah menciptakan kita, memerintahkan kita untuk beribadah, pasti setiap kejadian yang Allah berikan itu adalah sarana beribadah kepada Allah. Sarana beribadah. Oke, selanjutnya sedikit saja. Tadi juga disebutkan tentang peran masing-masing. Oke. Mungkin bisa di-spill singkat saja. Apa sih sebenarnya peran seorang suami dan apa sebenarnya peran seorang istri? Peran utama seorang suami di surat 66 ya, ayat 6 kalau tidak salah. Itu kan bahwa dia wajib menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Berarti ini tanggung jawab yang besar. Salah satunya yang memberi nafkah, memberi ilmu, memberi pemahaman kepada anak dan istrinya. Lalu peran istri adalah di surat At-Tarim juga sama di 10 ayat surat 66 ayat 10 11 itu bahwa istri itu harus benar-benar taat kepada suami dengan niat tulus hanya menjalankan perintah Allah. Sehingga apa? Yang terjadi adalah apapun yang menimpa dirinya, ya. Apapun yang menimpa dirinya, semua kembali kepada niat awal. Hanya taat kepada Allah atau hanya untuk memenuhi ego pribadi. Kan sebenarnya kalau saya perhatikan, suami istri ribut itu kan cuma ingin memuaskan egonya kan. Memuaskan egonya. Kamu salah. Enggak, kamu yang salah. Terus setelah misalnya dua-duanya salah, ya udah salah saya kan. Karena cuma sekadar ingin mengorek, ingin suatu pengakuan bahwa ya kamu harus salah, saya benar. Saya benar. Betul. Gitu ya. Padahal kalau dalam konsep kita niat menikah itu adalah sebagai sarana ibadah, harusnya bukan salah dan benar kan. Betul. Tapi siapa yang lebih cepat mendekat kepada Allah. Ya. Berarti dengan kejadian itu lebih ikhlas, lebih sabar, lebih bersyukur. Itulah yang terjadi harusnya. Oke, baik Ustaz. Terakhir bicara rumah tangga. Kan tentunya ada keinginan nanti di surga, masuk surga gitu ya bersama dengan keluarga. Nah, ini mungkin bisa khususnya untuk mereka rumah tangga yang dalam keadaan carut marut, misalkan berantakan hubungan keharmonisan antara pasangan, kemudian anak-anak juga ya tidak nurut dan lain sebagainya, atau juga rumah tangga yang mendapatkan permasalahan ekonomi yang begitu berat. Apa pesan untuk kita? Kata kuncinya satu, keharmonisan, rejeki dalam rumah tangga, sikap-sikap akhlak anak itu kembali kepada sikap kita kepada Allah. Iya dong. Iya. Harusnya kalau ingin memperbaiki rumah tangga, apa langkah awalnya? Mudah kok. Suami dan istri bermuhasabah, nggak usah saling menyalahkan. Yang pertama mengoreksi dirinya. Kalau misalnya ini ideal ya. Tapi ketika misalnya salah satu memang sebagai ujian dari pasangannya, ya sudah evaluasi, dianggap sebagai permasalahan atau dianggap sebagai sarana ibadah yang tadi disampaikan. Lalu langkah yang ketiga, mulailah merubah sikap mulut. Jaga mulut menjadi selalu bersyukur terhadap apapun yang akan diterima. Jangan mengeluh tadi. Ya kalau mengeluh ada manfaatnya silakan. Kan kenyataannya semua orang kalau saya perhatikan orang mengeluh itu kan Allah tanda kutip akan mengazab, bahkan akan mempersempit rezekinya. Jadi kata kunci cuma satu, silahkan Bapak Ibu menjalani rumah tangga dengan benar. Sikap yang benar itu adalah selalu bersyukur dengan apapun yang diterima saat itu. Nah memang ini ujian seorang suami maupun seorang istri. Jadi ketika sikap pasangan berbeda dengan apa yang kita pikirkan, bersyukur saja. Bersyukur bahwa saya masih punya pasangan. Bersyukur saya masih punya sarana ujian, sarana ibadah kepada Allah. Jadi sikap bersyukur ini meskipun kelihatan sederhana, itu akan merubah yang tadi Ustaz bilang tentang sikap anak,
tentang masalah rezeki, tentang keharmonisan keluarga. Bahkan Bapak Ibu silakan ya evaluasi saja. Ketika dia semakin banyak bersyukur, maka kita lihat sikap Allah terhadap orang-orang bersyukur seperti apa. Oh, Masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah, Ustaz. Terima kasih. Semoga dari podcast singkat ini bisa membantu atau bisa menjadi apa namanya ya, perubahan mindset untuk mereka yang sedang menjalani rumah tangganya, Betul. juga untuk mereka yang sedang mempersiapkan menuju rumah tangga. Ya. Baiklah, jamaah semuanya, semoga bermanfaat, semoga kita bisa terus memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki pernikahan kita, rumah tangga kita, memperbaiki anak-anak kita, dan pada akhirnya nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama Amin. orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih banyak saudara Sama-sama. Setiawan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.